Oke. Mari nge-gym rek. Ngepam bro. Dadi omong. Dadi guyon jadi. Dadi omong. Oke, ketemu lagi di Krek. Kumpul rumpi asik. Karena orang Surabaya itu kalau ngomong krek itu bukan krek, tapi krek. Iya, ono penekanan nih. Iya. Jakarta gak iso ngomong. Iya. Krik ngono kali. Oh iya krik. Apa sih Jawa? Iya. Kamu Jawa ya? Yang ngomongnya arek-arek itu loh. Oh iya. Iya. Jakarta lek ya loh. Yang ngomongnya arek-arek. Emangnya dia nggak bisa di Jawa? Iya. Iya. Ya kali ini kita sama teman saya dari temen nge-gym sih. Betul ya? Iya. Adanya aja kelihatan kan, bukan badan anak-anak yang tidur-tiduran di kasur. Wih, ngeri. Aslinya ya enggak. Lu agak turun nih. Lu gerak no, sih. Oh, iya. Utangnya gak gitu. Oh iya iya. Iya iya. Kenapa kok saya ngundang dia? Pasti kan ada alasannya, betul ya. Kan nggak mungkin kan ngundang sekedar pokoknya ngundang gitu. Siap siap. Dia ini anak hukum. Wih. Dihukum dah. Dihukum Nggak, apa coret. menghukum? Kalau pagi kerja malam dihukum. Aku izin. Biar aku tak kok kerja apa kuliah. Kerja sambil dihukum. Kerjaannya menghukum tapi malamnya dihukum. Ngeri. Pikiran saya traveling. Hati-hati mismu loh. Banyak yang nonton. Oh iya, iya. Kemarin kita yang pertama lumayan lah. Iya, lumayan kusut. Siap. Jadi ini anak hukum. Jadi kita kan pengen tahu anak hukum ini kita bisa dapat info apa sih dari seorang anak hukum. Coba dikenalkan dulu. Namanya siapa, terus kerjanya biasanya ngapain? Ya, nama saya Abraham Michael. Instagramnya. Panggilannya apa sih? Panggilannya Bram. Abram apa Bram? Nama lengkapnya Abraham Michael Setiagraha. Panggilannya Bram. Bukan sayang, bukan. Iya. Ya, itu terus. sih. Ya, saya kuliah di Fakultas Hukum Untak deket sini. Jadi tinggal lari. Waduh. Nah, terus ya kalau dari pekerjaan, saya bekerja di developer swasta, departemennya legal corporate. Jadi ya banyak ngurusi soal draft perjanjian, lumayan ya dipaksa ya harus suka membaca peraturan-peraturan kayak gitu. Ya. Dunia hukum itu banyak ceweknya. Atau yang banyak yang dihukum itu tadi. Langsung ya. Sebenarnya kalau kita mau ngomong hal-hal seperti itu tidak hanya di dunia hukum, tapi di dunia mana saja itu bisa. Bisa ya. Iya. Oh. Bahkan dunia yang Soalnya kan dunia Image. hukum, image-nya kan pengacara. Yang penting banyak ceweknya enggak gitu loh. Iya kan. Kalau kita kuliah tapi isinya laki-laki semua. oh iya. Yang seru beda. Iya. Oh Kan iya, kita lain. kuliah, belajar, passion itu kan enggak cuman yang membuat semangat kan enggak cuman yang di sini. Iya. Tapi yang di sini. Iya. Kadang itu cuci mata perlu ya. Iya, perlu lah. Hidup Iya, itu benar. perlu keseimbangan. Iya betul. Saya sepakat itu. Ini kan mari nge-gym. Iya. Keringetnya sih kerasa sih ya. Tapi kurang ngabut mengangkat Kurang tangan. ngabut ya? Iya, saking sebuah Latihan apa, selai. Bang? Chest, jempol, ambil handphonean. Latihan jempol iki omongin. Enggak, latihan titik, handphonean. Oh iya. Titik. Aja kayak ngono rek iku ganggu. Iya. Lek latihan aja ambil handphonean. Wes. Iya. Wes langsung aja. Iya, Pak. Ya oke iki. Kok banyak pergunjingan iki ya opo? Di Oh, dunia iya. politik Wis. Indonesia iki opo, Bro? Waduh, pusing. Kok maksudnya kita ini kan sekarang sudah maksudnya lagi berperang melawan corona. Ya, maksudnya gurung mari wis 2020 iki tahun sing
welek lah ya. Menurutku sih welek sih, aku nggak ngerti sih lain. Ya bukan kita nggak bersyukur, cuman 2020 ini banyak tidak tantangan. seindah tahun yang lalu, Iya. tahun-tahun yang lalu Iya, lah ya banyak- gitu loh. banyak tantangan. Kok sekarang sudah seperti ini, terus tiba-tiba ada lagi ya ini, maksudnya masalah-masalah politik, masalah-masalah kenegaraan yang muncul dan apa namanya, kan namanya itu RUU ya. Coba dijelaskan dulu apa sih asli RUU itu. Kan kita sebagai orang awam tahunya itu adalah undang-undang ya toh. Kini sekolah biyen aku yo gak sekolah di politik sih, cuman biyen BPKN apa kan. Iya. Tahunya undang-undang. Iya. Undang-undang 45 gitu. Iya. Itu yo pasal nggak mungkin belajar gitu. Iya. Apa sih RUU ambil undang-undang ini apa gitu? Nah, jadi aku coba menjelaskan dulu, mungkin kalau ini ilmunya orang kuliah. Untuk aku kuliah kan. Untung ya. Nek kon nggak kuliah kon nggak di sini. Iya. Jadi sebenarnya kuliah hukum itu tidak membaca pasal yang kamu harus hafal, tapi lebih ke kamu tahu prinsipnya dan kerangka berpikir hukum. Itu sih diajarin di kuliah. Jadi bukan menghafalkan pasal. Enggak bro, menghafalkan pasal ini rambut rontok ini bro. Nggak bisa dikasih pomen ini nanti. Ngomong ya Pak Hotman Paris gitu hafal berarti. Ada pasal-pasal tertentu, pasal-pasal kunci yang dia pasti hafal. Karena sering dipakai. Iya. Oh. Memang kalau kita ya pasal-pasal umum itu selalu hafal. Nah, itu di luar kepala. Pasal-pasal umum tapi sing jelimet detail-detail kita nggak hafal. Tapi yang apa ya? Kalau misalnya Tapi ada kamus besar ya. ada. Maksudnya kita bahkan kalau misalnya kayak mata kuliah ya ada. Misalnya mata kuliah pidana, itu kita menghafalkan pasal-pasal tertentu yang sering ya pencurian, penipuan, penggelapan itu di situ kalau kita belajar pidana harus hafal. Tapi ngomong tentang RUU ini kaitannya sama hukum tata negara kan pasti. Jadi kalau hukum itu kan ada 3, pidana, perdata, dan tata negara. Ada 3. Nah, nih, kalau Bella nih belajar udah di malam guys. Buka buku-buku. enggak, kalau itu saya sudah hafal, enggak perlu belajar. Kalau nggak pikir hafal, sinau sih Bang. Aduh meneh aku takut apa ya. enggak. Jadi kalau orang kuliah hukum pasti cabangnya ada 3, pidana, perdata, atau HTN. Kebetulan skripsiku itu HTN. HTN ini apa? Hukum tata negara. Oh iya. Oke. Ya, jadi aku lumayan seneng ngulik hukum tata negara. Nah, kalau kaitannya sama RUU itu sebenarnya yang kita harus tahu tuh hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki itu apa ya? Tingkatan gitu. Iya. Tingkatan yang paling tinggi ya pasti yang pertama Pancasila UUD 45. Paling tinggi. Paling tinggi. Peraturan-peraturan yang di bawahnya itu nggak boleh bertentangan sama itu. Oke. Nah, setelah Pancasila UUD 45, yang kedua undang-undang. Nah, undang-undang ini yang sedang kita bahas ini adalah RUU, rancangan undang-undang. Berarti hierarkinya dia ada di bawahnya Undang-Undang 45 tadi. Undang-Undang 45 tadi. Undang-Undang 45 Pancasila, undang-undang. Nah, RUU ini ya mempersiapkan untuk membuat undang-undang. Kan namanya juga rancangan undang-undang. Nah, peraturan yang setara sama dia tingkatannya itu adalah Perpu. Ini enggak? Beberapa waktu lalu sempat rame-rame Perpu. Iya, Pembubaran. Tapi aku Ya, pokoknya tapi aku ya gak paham, Iya. guys. Serius. Bener-bener awam lah. Iya, iya, maksudnya orang sih nggak pernah nggak Nah. pernah. Jadi kalau Perpu itu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu tingkatannya sama kayak undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu sama tingkatannya. Bawahnya peraturan pemerintah. Peraturan presiden, perda. Itu tingkatannya. Peraturan istri gimana? Oh, aduh. Kalau peraturan istri kayaknya di atas segalanya. Di atas segalanya itu. Nggak bisa ya, emang geser itu nggak bisa ya. Dalam kaitannya rumah tangga nggak bisa. Nggak bisa ya. Nomor 1 ya. Istri ngomong apa harus ikut. Ikut. Bukannya ya cuman ya diikuti aja ya daripada banyak keronjalan. Banyak keronjalan. Siap. Ya itu tadi. Berarti itu di bawah Undang-Undang 45. Ada RU, ada undang-undang dan Perpu. Jadi kalau RUU ini ya rancangan undang-undang yang posisinya dia di bawah undang-undang dasar. Nah, terus kalau ngomong tentang masalah yang beberapa waktu ini lagi hits.
Lah terus ngapain? Maksudnya undang-undang kan sudah ada. Kenapa harus dirancangkan kembali? Nah, gini, jadi kalau misalnya kita pengen tahu kenapa ada rancangan undang-undang, itu sebaiknya kita harus membaca naskah akademik. Jadi setiap RUU itu pasti punya naskah akademik yang menjadi apa ya? Sumber di mana nantinya undang-undang itu akan dibuat. Jadi berasal dari naskah akademik ini, kajian akademik ini, dikeluarkanlah rancangan undang-undang yang baru. Nah, kenapa kok? Jadi kita bisa tahu kenapa kok mau dikeluarkan rancangan undang-undang. Kenapa perlu dikeluarkan? Nah, kalau pengen tahu dibaca tuh naskah akademiknya. Kalau kamu nggak mau baca, ya dari mana kita tahu isinya apa gitu kan? Nah, kalau tadi kamu sempat tanya, kenapa sih dikeluarkan rancangan undang-undang? Kan kita ini lagi ada corona, apa-apa gitu kan? Iya kan, maksudnya kita itu sudah ya maksudnya pusingnya tuh lebih ke corona sama ya pusing di dapur masing-masing. Iya, kok tambah bahas ini? Iya, ngapain gitu loh, nanti dulu lah, iya toh. Jadi sebenarnya kalau teman-teman membaca naskah akademiknya, salah satu tujuan kenapa rancangan undang-undang ini dikeluarkan atau dibuat adalah salah satunya untuk menumbuhkan perekonomian. Jadi undang-undang yang RUU yang baru ini memang banyak merubah beberapa aturan di undang-undang yang lama yang membuat investor itu jadi dalam tanda kutip ya bisa mau menginvestasikan dananya di Indonesia. Kenapa kok aku bilang gitu? Karena memang di peraturan yang lama ada beberapa peraturan-peraturan. Jadi kalau undang-undang ketenagakerjaan yang lama itu undang-undang nomor 18 tahun 2003 itu undang-undang ketenagakerjaan yang lama itu ada banyak peraturan-peraturan yang memang kalau mau kita jujur itu diganti di undang-undang yang baru. Karena memberatkan investor. Karena iya, jadi memang tujuannya, salah satu tujuan di naskah akademik itu adalah kita pengen supaya perekonomian ini pulih gitu. Jadi kalau makanya saya mendorong teman-teman juga membaca, nggak usah dibaca semuanya, itu ada naskah akademiknya ratusan juga sih halamannya, hampir sama kayak RUU-nya gitu. Jadi beberapa aja coba dibaca yang halaman-halaman pertama, jadi teman-teman bisa tahu. Oh tujuannya RUU ini jadi itu bukan tentang menekan kita para pekerja atau buruh gitu. Jadi mau coba sama-sama kacamatanya diganti dulu. Jadi bukan tentang kacamata pusing. Bisa. Iya, tapi memang sebagai buruh kita punya hak untuk bersuara. Gitu. Memang undang-undang juga memberikan kita ruang untuk bersuara, menyuarakan pendapat, gitu kan. Tapi yang menjadi masalah kalau ada oknum-oknum yang sampai menggunakan kesempatan kebebasan bersuara itu untuk melakukan hal-hal yang anarkis. Nah, ini ngerusak-ngerusak kan ya, gimana Pak? Kamu bersuara tapi soalnya yang aku baca kemarin itu kan kontroversial ya. Maksudnya kan kita cuma baca dari media. Dari media, terus di media itu kan langsung ditulis ya pasal ini mengatur ada yang waktu kerja yang katanya waktu kerja dulu seminggu 5 hari 2 hari libur ya, terus jadi 6 hari 1 hari libur, ada yang gitu. Terus ada yang ngomong katanya nggak bisa cuti panjang. Betul apa nggak sih? Ya makanya ini aku nggak tahu, katanya nggak bisa cuti panjang loh. Terus kalau misalnya hamil atau apa atau sakit atau apa itu gimana gitu sih. Terus ada yang ngomong katanya UMK ya, penghapusan UMK, jadi semuanya dijadikan ke UMP ya. Kan banyak yang protes kan, kalau UMP berarti satu provinsi UMP-nya sama kan, padahal setiap kota itu biaya hidup dan maksudnya ya pengeluarannya di setiap kota pribadi pasti beda kan. Nggak mungkin Surabaya sama kayak di Madiun di mana gitu kan, pasti beda kan gitu loh. Ya kayak gitu-gitu. Nah coba ini pasal sing mana sih? Maksudnya itu kan draftnya, nah itu juga draftnya kan banyak. Iya. Yang jadi kontroversi kan draftnya itu berkali-kali direvisi, betul ya? Ada yang 800 halaman, ada yang 1000 halaman, terus 1000 berapa halaman, terus kembali ke di bawah 1000 itu ya nggak hafal sih. Jadi ketok gak sih tahu. Jadi yang pertama itu kan memang 900-an itu ya. Iya. Nah, itu
Setelah itu draft yang sudah selesai. Kemudian waktu dikirim ke presiden ada tambahan jadi 1020 berapa gitu aku lupa. Berarti nek draft iki maksudnya sih belum pasti ya kok bisa disahkan. Gini. Jadi memang dari DPR kalau yang kita ngelihat beritanya ya. DPR sudah memberikan bolanya itu di presiden. Bolanya jadi ini kita mesti hati-hati ngomongnya ya guys, takutnya nanti ada tukang bakso depan. Iya, jadi kalau kita lihat beritanya memang dari DPR itu kan sudah mensahkan, tinggal nunggu presiden ditandatangani kan. Nah, tetapi apakah kalau presiden nggak tanda tangan itu jadi nggak sah? Nggak juga, karena meskipun presiden nggak tanda tangani dalam peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu, meskipun presiden nggak tanda tangan, undang-undang itu tetap sah berlaku. Kalau misalnya masyarakat itu ada yang keberatan, makanya kan tantangan dari para wakil rakyat kita di DPR kan adalah mereka bilang, kalau kamu enggak, bahkan Pak Presiden juga bilang kan ya, kalau kamu keberatan dengan pasal-pasal yang ada di situ, ya kamu uji material kan, uji material gitu. Nah, jangan cuman maksudnya cuman asal bersuara, tetapi tidak ada tindakan yang bisa. Kalau memang kamu merasa suaramu itu adalah suara yang benar, mewakili kepentingan banyak orang, ya bolehlah diajukan gitu. Diajukan uji material. Bisa di-challenge lah ya. Gitu ya. Bukan yang wes pokok iki kamu nggak boleh protes. Itu enggak. Berarti ini bisa di-challenge di dalam masyarakat gitu loh. Iya, di dalam hukum ketatanegaraan kita, sistem hukum ketatanegaraan kita itu masih bisa. Jadi kalau memang ada yang keberatan itu bisa diuji materialkan. Nah, kalau tadi ngomong tentang cuti, mungkin aku jadi gini, aku sempat membaca tentang cuti, tentang gaji dan pesangon. Ya, jadi coba kan kena gini, tadi kamu sempat ngomong juga undang-undangnya banyak. Ribuan halaman. Nah, itu memang karena ini namanya Omnibus Law, itu kumpulan peraturan perundang-undangan yang mau dikaji bersama. Jadi memang ya jadinya banyak. Masih banyak. Banyak. Ya ngapain cuman satu pasal gitu ya. Sekalian banyak. Banyak. Memang kumpulan undang-undang yang diuji dirancangkan kembali. Jadi makanya undang-undangnya jadi ribuan halaman. Nah, kalau mau ngomong tentang cuti, gaji dan pesangon itu sebenarnya kan tadi aku sempat ngomong di peraturan yang lama di Undang-Undang 18 tahun 2003 itu juga sudah diatur. Tapi kan perlu dilihat undang-undang barunya ngomong apa, undang-undang lamanya ngomong apa, ini kan penting. Ya. Jangan cuma tapi nggak pernah coba dicari tahu. Mungkin masyarakat ini karena awam itu tadi ya sama kayak saya kan melihatnya cuma yang di RUU-nya. Wah, aku ngomong ini loh, iki kok ngene ngomongnya gitu kan. Dan mungkin ya banyak dari orang Indonesia ini kan sumbu pendek ya, jadi begitu tahu ada yang misalnya nggak bagus gitu ya, kan langsung bus ngono kan, langsung ngamuk dhisik, mikir mburi. Iku ciri kasus wong Surabaya bisa. Iya, ngamuknya didhisikno guys, baru kok mburine oalah. Tapi memang mungkin itu respon dari apresiasi lah ya. Iya, maksudnya memang ternyata masyarakat itu sangat menilai kinerja dari wakil rakyatnya. Jadi bukan sesuatu yang harus ditanggapi negatif juga, tetapi apabila ada hal yang gini, jadi kita tuh punya hak. Tapi kalau hak kita tuh sampai melanggar hak orang lain itu jadi masalah. Iya kan? Hak kita kalau sampai melanggar orang lain itu yang jadi masalah. Tapi selama kita melakukan hak kita itu tidak melanggar atau merampas hak orang lain, yaitu aman. Makanya disebut kebebasan terbatas, karena kamu bisa melakukan hakmu tapi jangan sampai ada hal-hal yang kamu offset. Lah ini ruwet, Pak. Gitu kan. Nah, kalau mau ngomong tentang undang-undang yang lama, aku coba ya. Ya, silakan. Pakarnya yang ngomong, guys. Maksudnya ya yang benar-benar pendidikannya dihukum lah. Gini. Saya di akuntansi aja udah nggak bener kan ngomong. Nggak bener ya? Masa nggak bener ya? Biasanya ya saya tahu lah hukum. Saya tahu ini, hukum, tapi hukum hati. Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Ya. Kita coba baca pasalnya yang tentang tadi kita ngomong apa cuti. Ya. Jadi di sini kita akan bandingin teman-teman, maksudnya yang lama ya, yang 2003 betul ya? 2003 itu ngomong apa sama yang RUU ini ngomong apa, dan nanti kita bisa ya dibantu si Bram ini kan ketemulah
Kamu yang undang-undang garis barunya sudah merahnya. tempat tak kirim kan? Oke. Tapi maaf nggak tak baca. Yang ini ki host. Wake guys, iku lah piro ratus halaman. Ngirime Loh, 2 hari yang lalu. Ternyata aku ya salah. Ternyata undang-undang bukan nomor 18, undang-undang nomor 13 tahun 2003. Tapi tetap tahun 2003. Sama ya, maksudnya Tahunnya bener kok, tahunnya bener. Cuman nomor pasalnya yang undang-undangnya. Coba kita baca pasal 79 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. kalian yang punya buku pasal di rumah dibuka juga jadi bisa baca. Jadi yang ngomong bukan saya tapi yang ngomong undang-undang. Iya benar. Kita kayak nang gereja Iya. udah buka. Iya. Loh, soalnya aku sih ngomong horor kok hoak ya toh. Iya, Mending jadi kita sama-sama belajar. Iya. Kita sama-sama belajar maksudnya kita bisa mengerti gitu. Maksud undang-undang itu apa? Coba kita baca pasal 79. Ini undang-undang yang lama ya. Pengusaha wajib memberikan istirahat dan cuti kepada pekerja buruh, Oke. ya kan? Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang tadi yang kita baca meliputi 1. Istirahat antar jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja 4 jam terus-menerus. Dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Jadi istirahat tidak dihitung jam kerja. Jadi kalau kamu kerja dari jam 8 sampai jam 12 itu 4 jam, jam 12 sampai jam 1 nggak dihitung waktu kerja. Terus jam 1 sampai jam 4 sore itu baru dihitung waktu kerja lagi gitu. Jadi istirahatnya nggak masuk di jam kerja. Yang kedua, istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Jadi bisa liburnya bisa 1, bisa 2. Pasti ada liburnya ya. Pasti. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Jadi setelah 12 bulan bekerja terus-menerus mendapat cuti tahunan 12 hari. Ini undang-undang yang lama. Oke. Ada lagi yang keempat. Istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 bulan dilaksanakan pada tahun ke-7 dan tahun ke-8 masing-masing 1 bulan bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja atau buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya. Jadi ada istirahat panjang namanya. Istirahat panjang ini sekurang-kurangnya 2 bulan setelah kita masuk 7 sampai 8 tahun bekerja. Ya masa jadi kalian udah kerja lama, Ada harusnya dapat istirahat ini, panjang. Istirahat panjang. Iya, istirahat panjang lah. Yang tak baca di undang-undang RUU, di RUU yang baru ini istirahat panjang nggak ada. Istirahat Sih, panjang. bener. Aku takut ada orang bakso. Ini positif atau negatif? Ya, Aku wedi bro, kok timbangannya aku ngomong, oh iya ini baru ngono. Episode terakhir gitu. ya. Jadi kalau saya baca di pasal 79 RUU ini saya bacanya yang versi 1028 Nanti halaman. mungkin bisa ditampil Noe ya. Misalnya nanti dikirim nanti bisa ditampilkan, kalian bisa post, bisa baca lah. Ya, Gitu. jadi ini bukan hoak, kita sama-sama membaca undang-undang, ya kan? Kalau di pasal 79 RUU itu tak lihat istirahat panjang itu memang nggak ada. Ini nggak ada istirahat Jadi panjang. yang 2 bulan itu yang nggak ada. Nah, kemungkinan ini kalau saya coba mentafsir, kemungkinan pasal ini memang dihapus karena ini salah satu pasal yang bisa memberatkan investor. Kemungkinan. Ini beda sama cuti hamil ya. Kalau cuti hamil itu masih ada. Masih ada. Tapi ini istirahat panjang, ini yang nggak ada. Istirahat panjang memang nggak ada. Nah, memang kalau kita mau jujur, ya maksudnya gini, sebagai karyawan kita, dihilang norek cuti panjang. Haknya, iya kan? Ini kan maksudnya hak yang dikurangi lah. Iya, dikurangi. Ada yang dirubah di undang-undang. Tapi kalau kita mau coba, gini, hukum itu yang dikejar itu ada 3 hal sih. Keadilan, kepastian, sama kemanfaatan. Itu yang dikejar sama hukum. Nah, yang paling besar di antara ketiganya ini adalah keadilan. Makanya kalau kamu melakukan perbuatan kriminal, diputusnya demi keadilan berdasarkan
Tuhan yang Maha Esa. Iya kan? Kan kamu sering melakukan perbuatan kriminal. Iya, tapi nggak terrecord kok guys. Kalau kalian cek di kantor polisi nggak ada namaku. Kriminalnya masih kriminal yang bisa mencuri hati pasangan orang lain kriminal. Itu kriminal. Tapi nggak pernah ya. Nggak pernah. Tapi untungnya nggak masuk di undang-undang ya. Nggak ada nggak ada. Mencuri hati pasangan orang lain tuh bisa dikatakan kriminal. Aku juga sering dikriminali. Oh iya. Kita disakiti kan. Oh iya. Iya. Gitu. Jadi impas lah, nggak usah impas lah. Iya. Iku pendek dhewe. Awakmu karo. Ya, jadi keadilan. Jadi karena tadi bilang keadilan, kepastian, kemanfaatan, tapi yang paling penting itu keadilan. Nah, kalau kita bicara ngomong keadilan gitu. Kira-kira kalau kamu, ini maksudnya kita ngomong santai-santai ya, coba sama-sama berpikir lah. Iya, logika lah, kita logika bersama ini. Kira-kira kalau kamu itu dipercaya memiliki sebuah usaha, kira-kira kamu keberatan nggak dengan istirahat panjang ini? Kamu tetap harus menggaji 2 bulan. Ya kalau kita jadi bos ya itu kan ya sebenarnya gak masuk sih. Maksudnya istilahnya turu-turuan gak bayar. Iya. Ya kan maksudnya kasarnya gitu. Oh, kok ini waya istirahat kan ya nek istirahat ya kan tidak bekerja kok dibayar. Kok saya masih harus bayar gitu toh. Ya nek saya bos. Iya. Harusnya memberatkan gitu sih. Ya memang makanya kalau maksudnya kita kan sama-sama harus berpikir dari posisi. Tapi gini. Tapi kan juga setelah 6 atau 7 tahun bekerja kan. Bukan yang setiap tahun gitu loh. 6 atau 7 tahun itu menurut saya lama sih. Lama loh itu. Bukan maksudnya seharusnya kalau karyawan sudah 6-7 tahun di satu perusahaan layak ya mendapat. Dia sudah menurutku sih ya dia pasti ada nilainya lah, dia bisa bertahan selama itu, maksudnya dipertahankan selama itu, betul kan? Nggak mungkin kan dia orang ini nggak kompeten apa terus bisa bertahan 6-7 tahun, nggak mungkin gitu loh. Jadi ya seharusnya sih ya makanya pro kontra ya. Maksudnya kalau dari sisi bos ya kita sih maunya kerja terus wis menghasilkan, ya kamu kan ya tak bayar gitu. Tapi kan kalau dari sisi karyawan ya sebenarnya sih ya itu reward lah ya, lebih ke arah reward lah. Maksudnya bukan reward uang gitu loh, tapi reward ya ini loh kamu tak kasih ambekan sih lah, kon ambekan masih wis santai sih. Iya. Berarti kan memang pasal ini yang apa dihilangkannya istirahat panjang ini memang pro kontra kan? Ya itu makanya kalau ada yang keberatan kan. Bahkan Presiden pun Pak Jokowi kan juga ngomong kalau ada yang keberatan silakan diuji materialkan. Memang kalau keberatan istirahat panjang dihapus. Memang kalau saya baca ini saya mungkin bisa salah tapi sejauh yang saya baca di pasal 79 ini tidak ada istirahat panjang yang ada di undang-undang yang lama. Jadi ya itu salah satu perubahannya. Iya. Istirahat panjang 2 bulan hilang Bro. Nggak bisa ke Bali. Nggak bisa. Kamu kalau iya. Peluk temen maksudnya kan di Bali kan gini fotonya guys. Iya. Lu sampai gelondok. Kan gini gitu loh kan. Nggak bisa. Ya itu dulu. Jadi kita move on ke pasal selanjutnya dulu aja. Boleh. Jadi kita bahas dulu semua, nanti kita baru cicet. Terus kalau kita mau ngomong soal ini sing UMK nggak salah. Gaji. Pengupahan. Betul. Pasal 89. Tahun ini di 2003, undang-undang ya? yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 huruf 3 pasal 88 ayat 3 huruf A dapat terdiri dari upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten. B. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan yang layak. Jadi kalau di undang-undang yang lama dibilang upah minimum berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten. Coba dilihat yang RUU ya. Iya. Pasal 89. Ketentuan pasal 89 dihapus.
Berarti yang lama itu? Yang lama dihapus. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten, upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi dan kabupaten di undang-undang yang lama, di RUU ini dihapus. Nah, dihapusnya ini kan tadi sempat ngomong diganti pakai upah standar upah yang baru. Nah, memang kalau tidak diatur di sini, berarti kan Pak Presiden ngomong nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah. Ya. Jadi akan ada undang-undang yang baru untuk mendukung undang-undang ini. Tapi kalau kita mau melihat langsung ya dari apa yang kita lihat di pasalnya ini, memang ketentuan upah minimum berdasarkan wilayah provinsi dan kabupaten ini dihapus. Nanti jadi berapa? Maksudnya kan selama ini ya banyak lah ya pengusaha, kalian juga yang mungkin berbisnis atau apa, kan gampangane kan nek gaji wong kan UMK, UMP gitu kan, itu sesuai UMK-nya Pak, sesuai UMP gitu kan. Nah, kalau berdasarkan ini nanti sistem gimana? Itu menjadi apa nanti gitu? Nah, kalau mau coba lanjut baca pasal bawahnya, pasal 90A ini undang-undang yang baru ya, dibilang upah di atas upah minimum berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan. Berarti atas perjanjian kerja. Gini, jadi sebenarnya dia ini kalau kamu baca pasal 90 ya, nanti mungkin bisa ditayangin. Pasal 90, pasal 89, pasal 90 itu dihapus. Kemudian dikasih ada sisipan pasal 90A2. Okay. Upah di atas upah minimum. Nah, di sini dibilang ada upah minimum sebenarnya. Upah di atas upah minimum. Iya, upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Ini ya wis lah, kalau upahnya di atas upah minimum ya perjanjian nih. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kalau di undang-undang yang lama itu memang benar pasal tentang upah minimum berdasarkan wilayah kabupaten provinsi itu betul dihapus. Tetapi bukan berarti upah minimumnya nggak ada. Karena di undang-undang yang baru jelas dikatakan ada upah minimum. Nah, tapi besarannya pemerintah. Ya, kita nggak tahu. Lagi. Iya, kita nggak tahu. Oh. Besarannya berapa kan kita makanya masih menunggu. Berapa nih besarannya? Nah, ini yang jadi kontroversi. Kontroversi kan. Yo, iki hitungannya bayaranku mundak aku modok iki. Betul nggak? Upah minimumnya. Iya, betul upah kan? minimumnya. Upah minimumnya. Misalnya biasa aku nggak tahu ya, misalnya upah minimum 2 juta misalnya di wilayah tertentu. Di wilayah tertentu. Upah minimumnya segitu lah. Sekarang kan nggak dijelaskan, nggak ada pengaturannya, siap kuota berapa kan gitu. Nah, terus nanti ya naik dari 2 juta. Ya kan, itu kan yang jadi kontroversi. Naik turun. Bisa nggak sih kayak gitu? Makanya soalnya yang ngatur upah minimum nanti ini siapa? Jadi pemerintah gini, lagi tuh harusnya iya. Ya. Harusnya kan seperti itu kan ya. Jadi memang kalau ngeri ya ngomongnya. kalau gini. Kalau alamatku aja peraturan ditayang no. Alamatmu ya nggak usah ya. Ini anway. Kalau nyamar. Gini, memang peraturan undang-undang ini pasti ada peraturan pelaksananya. Nah, peraturan pelaksananya itu bisa ada peraturan pemerintah. Makanya tadi aku jelaskan ada hierarki itu. Iya. Nah, peraturan pelaksana itu mendukung ini. Nah, yang kita lihat di RUU ini memang besaran upah minimumnya tidak lagi diatur pakai besaran upah minimum wilayah provinsi, kabupaten, kota. Tetapi untuk besarannya, memang kita nggak tahu berapa yang akan nantinya diatur gitu ya. Ataupun, ya makanya, kalaupun nanti pemerintah akan mengeluarkan standar yang baru, upah minimum yang baru, misal masyarakat keberatan, ya tinggal diuji materialkan lagi gitu ya. Maksudnya kita tuh jangan berpikir, maksudnya terus kamu disik itu. Coba merespon dengan oke, kalau kayak gini apa yang bisa kita lakukan? Kamu bersuara, kamu ada ketidakcocokan dengan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, nggak apa-apa. Tetapi bagaimana kamu menyikapi mengeluarkan pendapatmu itu kan ya penting. Karena kalau misalnya gini, aku muji kamu. Sorry, enggak. Gini deh. Aku wis ngenteni dipuji. Iya, enggak. Jamu soalnya aku wis ngenteni dipuji loh, guys. Misalnya aku muji kamu, aku jangan dipuji apa? Wis gak sidus. Gini, kalau misalnya kita itu punya sesuatu yang baik yang mau kita kasihkan ke orang lain. Misal kon ngapain tak kayak handphone. Tapi cara ngekekno kita uncal nang wajahmu sing buanter.
Ya sih aku tak siap-siap sih deh. Emosi kan? Enggak lah. Soalnya kan koncoku. Oh iya. Kan koncoku. Tok kalau tak ke handphone yo. Ya sik kan ngono. Ya mosok lho, maksudmu apa kan enggak? Soalnya kan koncoku. Iya. Maksudnya gini, hal yang baik kalau dikomunikasikan dengan cara yang nggak baik, ya kadang-kadang itu hal yang baiknya bisa sirna. Ya sama kayak kalau kita ngechat cewek. Oh iya, contoh. Ini lebih ahli nih kayaknya. Kita kan niatnya ngomongin, ya tapi kan di cewek kan udah, loh apa sih ini? Padahal kan kita ngomongnya sabar. Iya. Kita jangan gitu lah. Jangan gitu. Tapi kan mungkin di pikiran cewek kan, jangan ngono, padahal kita ngomongnya jangan gitulah. Iya. Jadi jangan pakai anu lah, cat gini nih nggak bagus. Nggak bagus. Kita kok ngomong RUU tuh. Ruwet. Loh iya toh, maksudnya ini kan apa ya? Ya interpretasi lah. Interpretasi bahasanya itu loh gitu. Itu. Jadi yang ini ya berarti kita masih nunggu ya istilahnya yaitu tadi apa undang-undang pelaksana ya betul ya. Peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana untuk ya nanti mungkin upah minimumnya keluarnya berapa atau apa tuh. Nanti ada follow up-nya lah istilahnya gitu loh. Teman-teman. Ditunggu. Terus ada lagi satu kalau masalah ngomong lagi ya. soal ini pesangon. Nah, Pesangon ini kan penting kan. Coba kita mau Ayo. merujuk ke pasal 156. Kalian pacaran putus saya mbok sangoni. Disangoni apa? Disangoni apa? Disangoni kenangan. Oh iya. loh. Kan nyangu. Aku Buat coba next. bacakan yang pasal buat next. Loh, pengalaman buat Iya, next iya, ya kan. iya. Jangan diulangi lagi Oh, gitu iya, loh. Kira sangunya buat yang next. Pasal 156 undang-undang Guyu ayu. undang-undang yang lama ya. Coba dibaca ya. Ya. 156. 2003 dulu. Jadi sebenarnya kalau saya baca itu nanti teman-teman mungkin bisa ditampilkan di Jejernongin ya. Jadi bisa tahu. Bedanya tuh ada di sini. Tutupan kok gini ya di Jejerno. Oh, Siji-siji aja. iya, siji boleh lah. Wis tergantung bro editor. Jadi sebenarnya mungkin teman-teman tahu ada yang namanya pesangon. Tapi kalau kita baca undang-undang itu sebenarnya ada yang namanya uang penggantian hak atau uang penghargaan. Itu beda sama pesangon. Kalau pesangon itu dihitungnya kan tiap 1 tahun kerja. Kalau tapi belum sampai 2 tahun, kamu dapat pesangon 1 bulan gitu kan. Ya. Masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, kamu mendapatkan pesangon 2 bulan upah. Terus masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun mendapatkan 3 bulan upah dan seterusnya itu sampai masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun akan mendapatkan 8 bulan upah. Jadi ya tiring lah ya, naik terus. Naik terus. Nah, yang berbeda kalau teman-teman baca di pasal 156 RUU ini gini. Yang namanya uang penghargaan. Uang penghargaan itu hitungnya kelipatannya gini. Masa kerja 3 tahun atau lebih, ini beda sama yang tadi ya. Kalau tadi kan hitungnya per tahun. Ya. Ini tiap 3 tahun. Oke. Masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun mendapatkan 2 bulan upah. Ini perhitungannya tiap kelipatan 3 bulan ya. 3 tahun. Masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun mendapatkan 3 bulan upah. Tadi kan 2. Kalau yang masa kerja 6 sampai 9, 6 sampai masa kerja 3 tapi kurang dari 6 mendapatkan 2. 6 sampai 9 3. 9 sampai 12 4. 12 sampai 15 5. 15 sampai 18 6. 18 sampai 21 7 bulan upah. Masa kerja 21 tahun lebih dapat 8 bulan upah. Nah, kalau yang di lama setiap yang tadi tahun nambah. Nah, kalau yang di baru ini kan mentok sampai pasal 21. Masa kerja 21 tahun atau lebih mendapatkan 8 bulan upah. Kalau yang di lama
masa kerja 24 tahun atau lebih mendapatkan 10 kali upah. Jadi kalau sini tadi batasnya cuma sampai 21, yang lama itu sampai 24. Kalau yang baru 21 cuma 8 bulan upah. Kalau yang lama 24 tahun mendapatkan 10 bulan upah. Nah, itu yang beda dari dua undang-undang ini. Jadi gitu. kalau Mau penghargaan. Ya itu, yang lama itu berarti tiap tahun naik. Itu Tiap kelipatan 3 tahun sampai mentoknya di 24. Itu yang RUU kan? Itu yang lama. Oh, itu yang lama. Yang baru itu cuma sampai 21. Oh. Jadi kamu mentok maksimal ya cuma 8 bulan upah. Tapi kalau yang di lama kamu bisa sampai 10 bulan upah. Itu salah satu bedanya ya. Ada penurunan. Penurunan. Kembali lagi penurunan lagi. Ya, jadi mungkin yang bikin orang ini jadi rancu, maksudnya panas itu ya mungkin kesannya kok banyak hal yang dipotong, betul ya. Maksudnya hal yang diturunkan lah gitu loh, mungkin ya, memang undang-undangnya itu udah gitu. Efisiensikan atau gimana kita nggak tahu. Cuman ya itu kesannya itu kok dulu lebih istilahnya hak-hak mereka ini lebih banyak. Sekarang ya enggak yang signifikan atau gimana, cuman ya berkurang lah. Ada berkurang memang kalau kita tadi baca dari 8 bulan dari 10 mentok sampai cuma 8 bulan. Kalau tadi mentok di 24 itu dihargai, itu kalau yang di baru mentok di 21. Ya. Ya kembali lagi nanti bisa kalau uji material lagi ya. Kembali lagi muter itu terus ya gitu ya. Terus ada satu lagi yang aku nggak tahu sih ini pasal piro, cuman dia ngomong yang itu loh, untuk resign atau PHK katanya karyawannya nggak bisa, istilahnya kalau mau resign itu nggak bisa seenaknya itu loh. Karyawan yang jadi kalau soal resign katanya kalau ya semua kembali lagi ke perusahaannya lagi gitu loh. Jadi kalau sakit nanti susah mau resign atau apa, atau kalau ada masalah di kantor itu loh. Ini ada, coba ya. Mau baca. Aku nggak ngerti sih pasal biro itu guys, cuman aku eling gitu loh. Pernah baca, kira-kira ya sekalian lah gitu loh. Coba kita lihat ya di undang-undangnya. Di pasal hampir sama kok, deket-deketan sama yang tadi. Kalau yang baru coba kita lihat di pasal 100 tentang pemutusan hubungan kerja ya. Angel lho iki guys. Angel lho iki. Iki asik ngrungokno ngene iki kudune bayar lho awakmu temenan. Bayar lho awakmu. Kudune larang lho iki, ngawur ae. Informasi. Ini enggak ada yang cuman getabrus ngono. Ya kene guyon lah, cuman pasti kalian setelah lihat ini tuh pasti Gak ngerti. Ngomong apa sih arek lu rumah iku ngono. Ngomong bulet apa-apa terus gak urus. Terus aku tak turu ae. Enggak. Cuman informatif lah ini bagus. Jadi nanti kalau kalian mungkin ya bagus kan, maksudnya buat kalian yang nanti punya usaha atau apa. Ya kan? Betul. Misalnya karyawan kalian udah keburu, waduh nanti gimana Pak gini-gini. Ya kalian jelaskan dulu lah. Ini gak usah kalian repot-repot jelaskan, langsung nih nonton. Klik cek Jangkrik Show. Nah, coba ya. Di pasal 153 Jangkrik Show betul. Sebenarnya kalau kita ngomong Jangkrik Show di acara ini bukan miso ya. Tapi tagline-nya memang Jangkrik Show. Iya, lho iki temenan lho, jeneng Jangkrik Show ku kudu gara-gara kene jangkrik bukan. Ya Jangkrik Show ya karena kita suka guyon. Iya benar. Tadi ada singkatannya tadi apa? Jangkrik. Kumpul rumpi asik. Krik. Iya, kumpul rumpi asik. Yeah. Nah, orang-orang kan di luar kesandung, krek ngono kan. Padahal di sini enggak. Memang tadi kumpul rumpi asik itu tadi. Iya. Di sini orangnya lembut-lembut. Nek bahasnya abot-abot kan tadi asik enggak? Asik, temenan. Asik kok ya. Kalian sakit perut apa gitu kan, daripada kalian buka yang nggak jelas-jelas. Iya. Iya bahaya. Iya. Dijeding lama-lama ngapain ya ini keluar jadi kamu ngapain tadi? Mama ngerti nggak? Aku ngerti loh.
Teman-teman lalu digurui. Iya, jadi di sini semua jadi pintar. Tentang bab kalau di undang-undang yang lama bab 12 tentang pemutusan hubungan kerja. Ya. Soal ini pengusaha yang memutuskan hubungan kerja kepada buruh atau karyawannya pekerja ya. Nanti teman-teman bisa baca, tapi di undang-undang yang baru ada sisipan satu pasal yaitu pasal 151A. Jadi kalau di undang-undang yang lama 151 152, di undang-undang yang baru ada pasal sisipan namanya pasal 151A. Nah, pasal sisipannya ini yang akan tak bacain. Oke. Kesepakatan dalam pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 undang-undang yang lama tidak diperlakukan dalam hal pekerja atau buruh masih dalam masa percobaan kerja, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja, dan telah diberikan surat peringatan 1, 2, 3 secara berturut-turut. Pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri. D. Pekerja atau buruh dan pengusaha berakhir hubungan kerjanya sesuai perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Pekerja atau buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama. F. Pekerja atau buruh meninggal dunia. G. Perusahaan tutup. H. Perusahaan dinyatakan pilot. Jadi kalau di pasal 151 undang-undang yang lama, tadi kan nggak ada di sini, tak bacakan di yang lama. Pasal 151, pengusaha, pekerja atau buruh atau serikat kerja dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja, PHK itu tadi. Jadi PHK-nya itu bukan langsung di PHK, tapi di pasal 151 ini jelas dikatakan bahwa pengusaha, pekerja, buruh, serikat dan semua elemen yang ada di dalamnya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Tapi kalau sampai terjadi, dalam segala hal upaya telah dilakukan tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja buruh atau dengan pekerja buruh apabila pekerja yang buruh bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi memang penting di dalam perusahaan itu atau di dalam suatu biasanya buruh pabrik ya, teman-teman yang bekerja di pabrik itu memang ada serikat pekerja atau serikat buruhnya. Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian. Setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kalau di peraturan yang lama, coba di ya. Kalau di aku dewe nyentel. Dari peraturan yang lama. Dari peraturan yang lama. Intinya ya apa? Pemutusan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh itu baru bisa dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Itu yang lama. Itu yang lama. Yang di baru 151 itu tidak dirubah, tetapi ada pasal tambahan tadi. Yang tadi kita baca itu. Pekerja buruh masih dalam masa percobaan, masih melakukan pelanggaran. Jadi kalau mereka melakukan hal-hal yang tadi aku baca A sampai H, ya mereka akan berhak lah. Maksudnya diputus tanpa melalui persetujuan dan penetapan dari lembaga penyelesaian hubungan. Diputus pihak lah. Jadi kalau kamu melakukan A sampai H ini di undang-undang yang baru tanpa memerlukan penetapan dari penyelesaian hubungan industrial, langsung dari perusahaan bisa. Kalau yang di peraturan yang lama, kesannya itu kayak PHK lebih gampang. PHK lebih gampang. Tidak perlu menunggu memperoleh penetapan dari lembaga. Tapi ya karena ada alasannya kan tadi. Ya ini A sampai H tadi. Jadi nggak perlu. Ya nanti ditayangin aja A sampai H itu apa ya. Jadi ya nggak mungkin lah tiba-tiba nggak ada apa-apa di PHK. Iya, horor Pak. Ada masalah diputusin ya. Iya. Jadi kalau kalian, kamu ngapain mutusin aku? Enggak ada masalah. Jangan percaya. Biasanya pasti ada. Ada sebab akibat, tapi kamu nggak tahu aja. Iya. Sebenarnya gitu. Jadi kalau kita membaca ini cuma membandingkan gitu aja. Sebenarnya kalau kita tahu cara membacanya ya, maksudnya
bisa mencari pasalnya terus tinggal dibandingin. Sebenarnya tidak harus orang kuliah hukum untuk bisa membandingkan ini. Jadi oh gitu ya, yang di baru bunyinya gini, yang di lama bunyinya gini. Nah, setelah itu baru kita mentafsir. Kalau keberatan ya silahkan uji material tadi. Soalnya orang Indonesia itu krisis membaca. Nah, budaya kan membaca. Krisis membaca, jangan baca yang Apa? manga-manga anime-animemu itu loh. Cerita-cerita itu. Iya, jangan. Maksudnya baca itu yang gini. Jadi, oh ini maksudnya kita sebagai warga negara itu kan juga ngerti ya. Misalnya pemerintah ini apa sih yang pemerintah maksudkan itu kita ngerti gitu loh. Karena orang sini ya itu krisis baca, belum baca ya tuh. Makanya di TV-TV ya yang kalian lihat kan banyak yang ditanya, ngerti nggak sih RUU, ikut demo, ikut apa? Udah, ngerti nggak? Ya upah. Terus apa lagi? Lho iku lapo, ngono lho, ngono lho. Mangan sate nih, omah masak yang ngawang ibumu kan enak. Yo. Tapi kadang-kadang demo-demo gitu kan nanti aku ngomong, memang diperbolehkan. Iya, memang ada bukan nggak ruang. boleh, iya boleh. Tapi kalau kamu nggak tahu substansi yang kamu suara yang kamu bawa itu kan ya sangat disayangkan. Sangat disayangkan gitu loh. Malah apalagi ditambah dengan ya anarki, ngapain gitu loh. Hidup ini kan kita bikin seindah mungkin. Asik. Kalian bikin kenangan sama pacar aja kan bikin kenangan indah, masa kenangan yang buruk. Yang kenangan buruk dilupakan. Oh, iki wis 50 menit ya toh. Iya gitu. Ya. Jadi ya kurang lebih RUU dan pembandingnya ya, undang-undang yang lama tahun 2003 itu seperti itu. Nah, jadi ya kita di sini berusaha infoin kalian ini ya ini tadi tujuannya ya supaya kalian tahu semua. Menurut kalian pro atau kontra ya itu masing-masing ya, kita nggak bisa cuman ya memang tadi kelihatannya sih secara hak-hak pekerja memang banyak yang berkurang lah ya gitu. Cuman masih ada, bukan dihapus nggak ada gitu, enggak, cuman berkurang gitu. Tapi ya kembali lagi ke masing-masing, kalian menyikapinya gimana, kita di sini infoin aja. Kalau bakso tuh ngarep kalau nonton. Klik. Tuh, jadi ya ini Bram, nanti Instagramnya ditayangin, ya toh. Bram Michaels. Kalian follow, dia juga banyak ada acara sendiri. Kemarin sempat ngobrol sama bapak-bapak rohaniawan di tempat saya. Ya rohani loh. Ngobrol soal budak cinta. Tentang Jadi, cinta-cinta gitulah. Jadi bukan anak embongan nih kira udah. Yo ngembong nek nyetir. Mangan kendaraan nang ngembong. Iya, kalian misalnya nanti follow Instagramnya dia, misalnya kalau ada pertanyaan hukum lain atau kalian juga kuliah di bidang hukum mau tanya-tanya, pinter tuh. Berdiskusi atau iya boleh. Mungkin saya bisa salah. Silakan dikritisi, ditambahkan, kita karena diskusi hukum bareng. itu kan bisa dilihat dari banyak sisi, betul ya. Gitu. Kalian mau tanya-tanya apa? Kalian ada masalah rumah tangga mau Ojo bro, masalah rumah tangga. Gini tanya deh. Ojo. Nanti dibantu sedikit lah, bukan dibantu merusak lo ya. Dibantu gini lo tak infoin tapi ya jangan lah kan. Jangan. Rusak lo. Ya udah, gitu aja. Nanti siapa tahu nanti bisa sama Bram lagi ya, tapi kita cari topik dulu lah. Siap. Iya. Siap. Ini kan harus informatif di sini tuh. Siap. Ya udah. Siap gerak. Ya udah, gitu dulu teman-teman. Sampai ketemu di Krek yang selanjutnya. Dadah.